Bertemu lagi bersama saya kali ini dalam materi struktur data yaitu Hue. Sebelumnya, karena banyak pertanyaan mengenai bagaimana memindahkan elemen, maka mari kita membahas terlebih dahulu untuk soal di kuis 1 sebelumnya. Pertama, misalkan kita melihat bahwa ada list tunggal dinamis yang pertama dengan statusnya yang masih kosong. Maka posisinya adalah seperti ini. Kemudian dimasukkan elemen baru. Pada soal tersebut, isi dari sebuah elemen adalah nama masakannya, kemudian harganya. Maka kita dari status dari list kosong itu tadi, kita bisa menambahkan elemen baru seperti ini. Kemudian ditambahkan lagi elemen baru, kemudian ditambahkan lagi elemen baru dengan menggunakan add list. Contohnya misalkan sebuah list tunggal dinamisnya berisi sebanyak 5 buah elemen seperti gambar ini. Kemudian diperintahkan untuk memindahkan elemen soto ke list yang kedua tanpa melakukan malloc maupun free. Maka kita bisa menggunakan dua buah pointer untuk melakukan pencarian. Pointer yang pertama adalah pre, kemudian pointer yang kedua adalah cari. Tentu saja cari ini kita set sama dengan first terlebih dahulu. Kemudian ketika melakukan pencarian, ternyata soto ada di elemen pertama, sehingga pre sama dengan 0. Maka ciri dari ketemu di elemen pertama adalah pre-nya masih sama dengan 0. Kemudian karena elemen ini akan dilepas, maka first-nya bisa kita arahkan ke cari next. Jadi first sama dengan cari next. Kemudian cari next kita nulkan, artinya elemen ini kita akan copot untuk dipindah ke list yang kedua. Nah, ini setelah berhasil untuk dilepaskan. Maka posisinya akan menjadi seperti ini. Ini at first. Dan posisi dari list pertama adalah seperti ini. Sehingga tidak perlu lagi melakukan malloc untuk mengalokasikan elemen baru di list yang kedua. Hanya tinggal mencopot elemen dari list pertama kemudian dipasangkan ke list yang kedua. Contoh berikutnya, misalkan yang akan dipindah adalah rempeyek. Maka kita melakukan pencarian dengan dua buah pointer seperti ini. Jadi, pertama cari ada di list pertama first-nya. Kemudian, jika bukan rempeyek, maka pre sama dengan cari. Kemudian, cari sekarang sama dengan cari yang tadi next-nya. Karena bukan rempeyek lagi, maka pre maju, pre sama dengan cari, dan cari sekarang sama dengan cari yang tadi next-nya. Dan kemudian ketemu rempeyek. Maka kita perlu untuk mencopot elemen rempeyek ini. Kita menggunakan pre, karena pre-nya bukan 0, maka kita bisa asumsikan bahwa ini posisinya ada di tengah. Dan cari next tidak sama dengan 0, maka jelas posisinya di tengah. Maka kita bisa set pre next sama dengan cari next. Kemudian cari next kita nulkan untuk dicopot. Nah, setelah dicopot akan seperti ini. Kemudian kita pasangkan ke list yang kedua. Pemasangannya kita bisa set cari dulu yang paling terakhir di sini menggunakan pointer, kemudian next-nya kita set dengan elemen dari cari. Kemudian untuk soal UTS, misalkan contoh pertama adalah kondisi listnya masih kosong seperti ini.
Kemudian masuk elemen dengan deskripsi keras 2000 kodein. Maka kita alokasikan elemen baru karena jelas di sini masih kosong. Kita add first elemen baris yang baru. Kemudian baru kita masukkan elemen kecilnya atau elemen kolom, yaitu nama obatnya. Kemudian ada deskripsi lagi masuk keras 1999 yaitu paracetamol. Maka kita periksa dahulu apakah di dalam list besar atau list baris sudah ada keras 1999 dengan melakukan 2 pointer seperti tadi. Jika tidak ada, maka kita buat elemen baru. Kemudian kita mencari tempatnya. Karena di sini 2000 dan di sini 1999, maka ini harus ada di depannya. Maka yang dilakukan adalah proses add first. Maka list akan menjadi seperti ini. Kemudian setelah melakukan add first untuk elemen baris, maka masukkan elemen kolomnya yaitu paracetamol. Maka list akan menjadi seperti ini. Kemudian masuk elemen ringan 2001 Gramafan. Maka lakukan lagi pencarian apakah ada elemen baris yang nilainya ringan dan tahunnya adalah 2001. Jadi cari mulai dari depan, dimana cari itu diisi dengan first, kemudian pre masih null. Kemudian jika yang pertama bukan ringan 2001, maka pre sama dengan cari. Dan cari sekarang sama dengan cari yang tadi next-nya. Nah, setelah di sini next-nya sudah null. Jadi cari nggak mungkin lagi ke belakang. Berarti elemennya sudah habis. Maka diputuskan untuk membuat elemen baru yaitu ringan 2001 untuk elemen barisnya. Seperti ini. Masukkan menjadi elemen terakhir. Kemudian isi kolomnya yaitu Gramafan. Kemudian jika ada masuk kembali elemen dengan spesifikasi ringan tahun 2001 yaitu GameV. Maka lakukan pencarian kembali apakah ringan 2001 ini di elemen baris sudah ada. Dari awal cari pre. Jika bukan ringan 2001 maka pre sama dengan cari. Dan cari sekarang sama dengan cari yang tadi next-nya. Karena belum sesuai yang dicari, maka pre maju lagi. Dan cari juga maju. Dan ternyata ketemu, yaitu ringan tahun 2001. Maka tidak perlu mengalokasikan elemen baru untuk ringan 2001 karena sudah ada. Maka yang dialokasikan adalah elemen kolom atau elemen kecil yaitu GameV ditambahkan ke ringan 2001. Kemudian ketika proses untuk pindah elemen, maka misalkan di paracetamol dipindah dari keras menjadi ringan di tahun 2001. Maka paracetamol nantinya akan di sini. Cari dulu elemen paracetamol. Jadi kita memakai 4 pointer. Pertama untuk di elemen baris, kemudian untuk di setiap baris cari elemen paracetamol seperti tadi proses pencariannya. Jadi ini nanti akan dilepas. Nah, ketika sudah berhasil dilepas, baru dicari sambil jalan di mana posisinya adalah ringan tahun 2001. Karena tadi paracetamol ada di keras. Nah, ini prosesnya seperti tadi. Maka karena ini bukan yang dicari, maka pre maju, cari maju. Belum ketemu, maka pre maju.
cari maju karena sudah ketemu, maka paracetamol dimasukkan. Jadi sama sekali tidak ada proses sorting di sini. Yang ada adalah menyelipkan urutannya ada di mana posisinya, lalu gunakan pemasangan elemennya, apakah itu berupa sejenis at last, at after, atau at first. Semoga dapat dimengerti ya kakak. Nah, untuk materi hari ini, kita akan bertemu dengan yang namanya queue atau antrian. Bacanya queue ya kakak. Adalah salah satu konsep struktur data yang memiliki sistem kerja pertama masuk maka akan menjadi yang pertama keluar, yaitu first in, first out, seperti halnya antrian yang ada pada dunia nyata. Maka struktur datanya adalah seperti ini. Ada first, ada last. Ini adalah elemen yang ada di dalam antrian. Kemudian ada del di mana elemennya keluar. Kemudian ada add di mana elemennya masuk. Jadi keluar itu dari depan, masuk dari belakang. Prosesnya ada dua ya kakak, yaitu add dan del. Jadi untuk add, elemen baru akan ditambahkan di paling belakang. Jadi kemudian lastnya akan bergeser satu. Maka kondisi terakhirnya dari antrian adalah seperti ini. Kemudian untuk proses del itu dari depan, karena antriannya sudah selesai atau maju. Maka first-nya akan mundur. Jadi kondisi awalnya seperti ini, kemudian first-nya mundur, maka elemen di awal keluar. Ini adalah untuk representasi statis. Jadi ini adalah array, kita gunakan array, kemudian kita punya kotak untuk first dan kotak untuk last, di mana di sini adalah indeks dari elemen pertama dan ini adalah dari elemen terakhir. Jika antriannya masih kosong, maka first-nya kita set dengan 0 dan last-nya juga kita set dengan 0. Artinya jika first-nya -1 dan last-nya -1, maka antriannya kosong. Kemudian, jika kita akan menambahkan, maka tambahkan di sini satu elemen. Ini adalah contoh dari antrian yang sudah berisi 7 elemen. Jadi di dalam representasi statis ini untuk keluar kita asumsikan sebagai jika keluar di indeks yang pertama, maka elemen yang di belakang ini akan digeser ke depan semuanya satu. Jadi kalau elemen di indeks 1 ini keluar, maka ini akan digeser ke sini, ini digeser ke sini, digeser, 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 digeser. Maka nilai dari first-nya mungkin tetap, namun last-nya akan berubah. Sebenarnya ada mekanisme di mana tidak perlu digeser, namun untuk beginner akan lebih mudah jika prosesnya melakukan penggeseran. Ini adalah deklarasi elemen dan inisialisasi untuk queue representasi statis. Kontainernya, queue-nya. Kemudian ini adalah create empty, mengeset queue menjadi queue kosong, is empty, mengembalikan true jika queue-nya kosong, dan is full, mengembalikan true jika queue-nya sudah penuh. Dan ini adalah proses add ditambahkan di belakang, jadi jika queue-nya kosong, maka first menjadi 0 dan last-nya juga 0, hanya berisi satu elemen, kemudian kopikan isinya. Namun jika queue-nya tidak kosong, maka tinggal ditambahkan last-nya, kemudian isikan nilai elemennya. Ini adalah else dari yang ini.
Kemudian untuk proses del, maka jika queue-nya hanya berisi satu elemen, maka langsung saja kita kosongkan. Namun jika berisi banyak elemen, maka kita perlu menggeser setiap elemen dari queue itu. Inilah proses menggesernya. Dimulai dari elemen kedua sampai elemen terakhir. Kemudian nilai indeks last-nya akan dikurangi 1. Ini untuk print queue dan main-nya. Jadi mulai dari posisi last sampai first di print isinya. Kemudian untuk main-nya kita coba untuk membuat queue kosong. Kemudian kita coba isi queue-nya, kita print lagi, kemudian kita coba hapus dan kita print lagi. Kemudian ada queue untuk representasi dinamis. Kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi ada first sama last. Ini adalah deklarasi elemen dan inisialisasinya. Isi kontainernya, elemennya, queue-nya. Inisialisasi queue-nya menjadi queue kosong. Mengembalikan true jika queue-nya kosong. Seperti biasa, dengan representasi dinamis kita perlu ada count elemen. Kemudian untuk mekanisme add, kita buat elemen baru, isi kontainernya. Kemudian jika masih kosong, maka lakukan add first untuk kasus kosong. Dan jika sudah banyak elemennya, kita bisa menambahkan di paling belakang. Untuk del, kita cek jika elemennya hanya satu, maka menjadi list kosong. Jika banyak elemen, maka hapus elemen pertama. Free hapus. Ini adalah untuk print queue-nya. Mulai dari elemen pertama sampai terakhir. Main-nya bisa kita gunakan yang sama seperti halnya di representasi statis. Ada lagi yang dinamakan dengan queue berprioritas. Queue ini biasanya diperlukan misalnya untuk antrian di rumah sakit di mana ada prioritas, misalkan penyakitnya lebih parah sehingga lebih perlu untuk didahulukan. Nah, maka ada beberapa aturan yang kita perlu untuk ketahui. Yang pertama adalah jika antrian kosong, maka elemen yang masuk antrian dengan prioritas berapapun akan menjadi elemen pertama. Jadi misalkan elemen baru itu selalu disertai dengan adanya prioritas. Misalkan jika antriannya masih kosong, misalkan yang masuk adalah elemen baru dengan prioritas 5, maka otomatis berapapun prioritasnya dia akan menjadi elemen pertama. Aturan main yang kedua adalah jika antrian berisi elemen dan prioritas elemen baru lebih besar dari elemen antrian yang terakhir, maka elemen baru akan dimasukkan sebagai elemen terakhir. Sebagai contoh, misalnya di sini ada 6 antrian dan dia adalah prioritas ke-10, maka dia tidak bisa menempati prioritas ke-10, maka dia dimasukkan sebagai elemen ke-7. Karena antriannya hanya sampai 6 saja. Aturan main berikutnya adalah jika antrian berisi elemen dan prioritas elemen baru lebih besar dari elemen antrian yang terakhir, maka elemen baru akan dimasukkan sebagai elemen terakhir. Ini kasusnya semirip dengan yang tadi ya kakak. Jadi kalau misalkan di sini ada 6 antrian dan dia prioritas 7, maka langsung menjadi elemen terakhir. Jika antrian tidak kosong dan elemen yang akan dimasukkan memiliki prioritas 1, maka elemen yang ada di dalam antrian akan digeser ke belakang dan paling depan akan diisi dengan elemen baru.
Jadi misalkan elemen baru ini memiliki prioritas 1, sedangkan kondisi antriannya seperti ini. Maka semua elemen ini harus digeser ke belakang 1, sehingga elemen baru ini nanti bisa menempati posisi paling depan. Nah, ini prosesnya ya. Jadi digeser, kemudian ini menjadi kosong, dan dia menempati posisi paling depan. Jika antrian berisi elemen dan prioritas elemen baru yang akan dimasukkan berada di tengah antrian, maka elemen setelah urutan prioritas akan digeser ke belakang dan tempat yang kosong itu akan diisi dengan elemen baru. Misalkan di sini dia prioritas 3, maka dia harusnya menempati di sini. Maka elemen dari 3 ke belakang harus digeser 1 ya kakak. Sehingga posisinya akan seperti ini, menjadi kosong. Kemudian prioritas yang baru masuk. Untuk prosedurnya, kakak-kakak bisa mencoba untuk membuatnya sendiri. Sebagai cara untuk memeriksa apakah kakak-kakak benar-benar paham materi Q hari ini. Semoga mudah dipahami ya kakak. Sampai jumpa. Jangan lupa bahagia.